fa'ilatun mufta'ilu, fa'ilatun mufta'ilu, fa'ilatun mufta'ilu, fa'ilatun mufta'ilu. Atau gimana yang enak kira-kira? Nih bahar muqtadab. Yang keempat ke-15 bahar mujtas. Bahar mujtas wazannya mustaf'ilun fa'ilatu, mustaf'ilun fa'ilatu. Ini paling banyak dipakai ketika baca itu maulidan. Mustaf'ilun fa'ilatu, mustaf'ilun fa'ilat. Banyak. Tola al-badru alaina bisa masuk sini. Mustaf'ilun fa'ilatu, mustaf'ilun fa'ilatu. Banyak. Terserah gimana aja. Nah, yang terakhir yang ke-16 bahar mutadarok. Mutadarok wazannya fa'ilun 8 kali. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Lagunya terserah gimana aja. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Bebas ya. Yang penting sopan. Izan selesai kita dari 16 bahar. Meskipun 5 bahar terakhir yang disampaikan ini tidak dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ini. Ala kulli hal, seenggaknya kita pernah belajar. Nah, nuasil wasalna al-an ila qaulil musannif iza zalimun yastahsinu dzulma madhaban walaja utuwan fi qabih iktisabihi faqilhu ila sarfil layali fa innaha. Satu di ada beda dengan yang di PDF. Yang di PDF apa? Satad'i. Satu bedi ya. Satu bedi lahu ma lam yakun fi hisabihi. Baharnya masih bahar tawil. Iza zalimun yastahsinu dzulma madhaban walaja utuwan fi qabihi iktisabi fakilhu ila sorfil layali fa innaha. Satu bedilahu malam yakun fi hisabihi. Iza zalimun, apabila orang zalim, yastahsinu, menganggap bagus, menganggap baik, zulma, kezaliman, mazhaban, sebagai jalan hidup, walaja, dan terus menerus si zalim, utuwan, berlaku lalim, fi qabih iktisabihi, di dalam jeleknya perbuatannya, fakilhu, maka serahkanlah dia, ila sorfil layali, kepada
silih bergantinya malam. Fa innaha, karena sesungguhnya layali itu satu bedi akan menampakkan lahu kepada si zalim ma sesuatu lam yakun yang tidak ada fi hisabihi di benaknya, yang tidak ada di benaknya. Ketika ada seorang berbuat zalim dengan disengaja dan dia merasa bangga dengan kezalimannya, dah zalim hakiki ini orang, dia tidak merasa bersalah atas apa yang dia kerjakan. Dia menganggap kalau jalan kesuksesan adalah dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau enggak berbuat seperti itu, enggak berbuat zalim, enggak berbuat curang, maka dia enggak bisa menjadi sukses. Iza zalimun yastahsinu zulman madhaba. Kalau orang zalim sudah menganggap baik sebuah kezaliman dan dia menjadikan itu sebagai jalan, walaja utuwan fi qabihi tisabihi, dan dia bangkang, dia terus menerus berlaku lalim, berbuat curang di dalam setiap pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan akhirnya segalanya menjadi jelek dengan dimasukkan perbuatan-perbuatan zalim. Kalau kita melihat ada orang seperti itu, siapapun orangnya, entah dia penguasa, entah dia pengusaha, siapapun orangnya, yang merasa kalau kezaliman itu perbuatan baik, perbuatan bagus, fakilhu, maka pasrahkan orang itu. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, serahkan dia, pasrahkan dia kemana? Ila sorbil layali, kepada perubahan malam. Maksudnya di sini musibah yang Allah turunkan, Allah tetapkan ketika malam hari. Karena yang bisa merubahnya hanyalah waktu. Akan datang saatnya di mana dia terkena imbas dari kezalimannya. Fa innaha, karena sesungguhnya malam itu akan menampakkan bagi orang zalim tersebut sesuatu yang tidak dia duga, yang tidak dia sangka. Dia merasa dengan kesehatannya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dia merasa tinggi, dia merasa kuat, dia merasa hebat. Nanti akan ada saatnya sesuatu yang tidak pernah dia sangka tiba-tiba hadir dalam kehidupannya. Fakam qad ra'ayna zaliman mutamarridan yaran najmatihan tahta dhilli rikabihi. Fakam, karena betapa banyak, qad ra'ayna, telah aku saksikan, telah aku lihat, zaliman, orang zalim, mutamarridan, yang malang melintang. Yara, melihat, siapa zalim, an-najma, bintang, tihan, yang berputar, tahta dhilli rikabihi, di bawah bayangan kendaraannya. Fa'amma qalilin, maka tidak berselang lama, wahwa, dan dia si zalim, fi ghafalatihi, di dalam kelalaiannya, anakhat, gedebruk. Anakhat ini duduk tapi buat unta.
Unta kalau duduk bahasa Arabnya itu anakhat. Duduk gitu. Anakhat duduk apa suruful hadisati musibah bibabihi di pintu rumahnya. Nah, Imam Syafi'i telah menyaksikan berapa banyak orang zalim malang melintang di atas muka bumi ini. Berbuat zalim, berbuat zalim, aniaya. Banyak orang-orang seperti itu disaksikan oleh Imam Syafi'i. Orang-orang zalim melihat bintang berputar-putar di bawah bayangan kendaraannya. Maksudnya dia merasa kalau dia itu sangat tinggi, dia merasa kalau dia sangat mulia, dia merasa kalau dia sangat luhur, sampai-sampai bintang pun dianggapnya ada di bawah bayangan kendaraannya. Imam Syafi'i menyaksikan orang-orang seperti ini. Fa'amma qalilin, enggak berselang lama, musibah-musibah hadir depan pintu rumahnya. Datang berbagai macam musibah, berbagai macam azab dunia yang Allah berikan. Enggak bakal lama orang zalim itu. Sekarang berkuasa enggak lama, bentar lagi juga sengsara. Fa asbaha la mala wala jaha yurtaja wala hasanatun tutaqa fi kitabihi. Fa asbaha, nah malam hari bencana menghampiri rumah. Fa asbaha, maka masuk waktu pagi si orang zalim tadi. Itulah mala, tidak ada harta, wala jaha, dan tidak ada pangkat, yurtaja, yang bisa diharapkan, wala hasanatun, dan tidak ada kebaikan, tultaqo, yang bisa ditemukan, fi kitabihi, di dalam buku catatannya. Gak lama, malam hari bencana datang, paginya dia langsung 180 derajat berbeda dengan sebelumnya. Awalnya mah kaya, dalam semalam habis semua hartanya diludas sama bakaran, sama pencuri. Pagi-pagi langsung jadi melarat. Gak bakal lama. Wajuzia bil amri allazi kana fa'ilan wa sabba alaihi Allahu sawta azabihi. Wajuzia, dan dibalas siapa zalim, bil amri, dengan perkara, allazi kana, yang ada siapa zalim, fa'ilan, lakukan, wa sabba, dan menimpakan, alaihi, kepada zalim, siapa Allah, sauto azabihi, cambuk azabnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si orang yang berbuat zalim tadi dibalas dengan perkara-perkara yang dia perbuat. Dia berbuat zalim dengan apa? Nanti balasannya dengan hal seperti itu Allah berikan padanya. Wa sabba alaihi Allahu sawta adzabihi, kemudian Allah kucurkan kepadanya cambuk azabnya. Wal iyadzu billah. Nah, selanjutnya apa judulnya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini bahasa Indonesianya, cinta bertepuk sebelah tangan. Mana? Hubun min
Hubun min tarfin wahidin, cinta dari satu sisi, ya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini cuman ada 2 bait ya. Jadi kita baca dulu yang di PDF itu ada sedikit sebelum masuk ke syairnya. Innal hubba min tarfin wahidin laisa hubban. Sesungguhnya cinta itu kalau hanya dari satu pihak bukan cinta namanya. Innamal hubbu mubadalatun wa musyarakatun wa jadaniyatun. Akan tetapi yang dinamakan cinta itu mubadalah. Mubadalah itu saling membalas. Musyarakah itu bareng-bareng. Jadaniyah sama. Jadi cinta itu harus ada dari 2 pihak. Wa minal bala'i, dan termasuk di antara bala, antuhibba, kalau kamu mencintai insanan, seseorang, wala yuhibka, dan orang itu enggak cinta sama kamu. Wa kullama akbalta sodaan kabi wajhihi, wa kullama akbalta, setiap kali engkau hadir, setiap kali engkau datang, ya suddu, berpaling, angka darimu biwajhihi, dengan wajahnya. Ya, melihat kamu dia memalingkan wajah. Itu bala, musibah, ujian. Wala yuhawil an yubadilaka hubban, dan dia tidak berusaha untuk membalasmu dengan cinta. Bihubbin, hubban bihubbin, membalas cintamu dengan cinta, dia enggak berusaha. Wa ma'ahaza fa anta talih wala tu'amilhu bil misli. Nah, ketika seperti ini, anta talih, kamu merengek-rengek, wala tu'amilhu. Nah, di sini ada nasihat entar dari Imam Syafi'i bagaimana caranya. Wala tu'amilhu, jangan kamu sapa dia. Ketika cintamu tidak direspon, maka jangan disapa. Wala taqis minhu mauqifal ladzi ya'malu bil hikmah al-qailah. Wala taqif, dan jangan kamu diam, minhu darinya, mauqifal ladzi, dengan sikap orang, ya'malu, yang berbuat bil hikmah, dengan hikmah. Jadi ada pepatah Arab mengatakan zur riban tazdad huban. Zur riban tazdad huban. Zur, kunjungi olehmu, datangi, sering berjumpai dia. Riban, habis itu kamu hilang, goib. Tazdad, maka akan bertambah dia apanya, huban, rindunya. Ala kulli hal, diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i itu menikahi seorang perempuan Quraisy yang belum lama dikenalnya. Kemudian Imam Syafi'i menyandai istrinya dengan 1 bait. Jadi ini ada 2 bait. 1 bait itu karangan Imam Syafi'i, 1 bait karangan istrinya. Apa kata Imam Syafi'i? Di sini dikatakan yaqulu kanat li imra'atun wa kuntu uhibbuha fa kuntu idza ra'aituha qultu laha. Nah, dikatakan Imam Syafi'i itu punya istri. Imam Syafi'i sangat mencintai istrinya tersebut. Kemudian ketika Imam Syafi'i melihat istrinya, Imam Syafi'i
menyandai istrinya dan berkata padanya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wa minal baliyati an tuhibba fala yuhibka man tuhibbu. Imam Syafi'i nyandai istrinya bilang seperti ini. Wa minal baliyah, betapa sakitnya, betapa sakitnya an tuhibba, kalau kamu mencintai, fala yuhibka, dan tidak mencintaimu, siapa man orang tuhibbuhu, yang kamu cintai. Imam Syafi'i nyandai istrinya bilang gitu. Aduh sakitnya kalau kamu mencintai seseorang tapi orang itu nggak nyintai kamu. Ini maksudnya, yang dimaksud seorang ini istrinya. Jadi istrinya kesindir, katanya nggak cinta ke suaminya. Fatakulu ya, maka istrinya berkata, wa yasuddu anka biwajhihi wa tulihhu anta. Jadi candaan Imam Syafi'i dilanjutkan lagi sama istrinya. Imam Syafi'i bilang seperti itu tadi, istrinya Imam Syafi'i malah nambah-nambahin, wa yasuddu, dan berpaling, man tadi, anka darimu, biwajhihi, dengan wajahnya, wa tulihhu, dan merengek-rengek kamu, anta ya kamu, fala tugibhu, fala tugibbahu, maka jangan kamu mendatanginya. Jadi akhirnya di ujungnya ya mereka ketawa-ketawa bareng, candaannya bersambut.